Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal IT lagi, karena rupanya ya banyak orang yang ya ternyata nggak tahu ya, yaitu soal cara install Windows yang kencang, Windows yang banter. Jadi banyak faktor ya yang membuat komputer Windows itu lambat. Komputer Mac secara arsitektur dan software dibuat sedemikian rupa oleh Apple sehingga membuat user itu nggak perlu seenaknya install sembarang gitu. Aplikasi juga saling independen satu sama lain, dan ya secara desain dibuat aman dari dalam sampai luar gitu ya. Jadi yang namanya antivirus pun redundan, karena memang OS yang dipakai sebagai basisnya Apple Mac itu adalah BSD. Jadi Apple OS itu basisnya adalah BSD, sementara BSD itu kodenya adalah kode yang sangat-sangat stabil, sangat minim kebocoran, sehingga ya aplikasinya jarang crash, OS-nya jarang crash. Terus ya untuk keamanan bisa dibilang lebih aman lah ya. Beda dari Windows. Windows itu dari sisi softwarenya termasuk banyak kelemahan, karena soal keamanan itu tidak diperhatikan mulai dari awal. Terus dari sisi stabilitas juga banyak crashnya. Perlu diingat bahwa yang namanya Linux pun masih termasuk banyak crash ya. Jadi kalau penulis di Linux ada aja mengalami crash, terutama Linux yang dari awalnya juga kurang stabil. Jadi kalau Linux itu ya problemnya karena secara OS-nya itu memang ada penyebab ketidakstabilan. Ya tentu ada beberapa Linux yang ya bisa sangat stabil setelah kita utak-utak dikit, seperti Void Linux. Kalau kita install aplikasi yang mem killer gitu ya, out of memory killer, apa sih jenenge, OOM OOM killer kalau nggak salah, pernah penulis bahas sebelumnya. Itu nggak akan pernah crash ya. Orang juga server harusnya pakai BSD ya, bukan Linux. Tapi ya Linux pun terbukti cukup stabil. Nah masalahnya adalah kalau pakai Linux, banyak aplikasi terutama game itu yang nggak didukung. Bukan berarti nggak bisa ada upaya untuk itu. Tapi kalau nggak bisa support untuk itu, upaya untuk itu bakal sangat-sangat sulit atau bakal ada pengorbanan. Jadi misal pakai grafik driver lebih lama atau seterusnya gitu ya. Soal driver juga kalau bukan yang populer sulit. Memang ada ya laptop diinstali Linux atau BSD, kita ngomong basisnya ya, bukan nama OS-nya, itu bisa langsung jalan. Tapi ada juga ya kalau sudah problem guys, sudah apa-apa no. Kadang juga upgrade malah bikin rusak. Nah Windows untuk instalasi itu yang penulis rekomendasikan adalah Potato Windows. Nanti penulis kasihkan linknya ya. Ya moga-moga linknya masih ada. Jadi Potato Windows yang versi 15 untuk Windows 10, yang versi Piro untuk Windows 11. Penulis sendiri nggak melihat ada kebutuhan pakai Windows 11 ya. Jadi selama Windows 10 masih didukung ya, kenapa tidak gitu loh.
Tapi kalau memang ya butuh sesuatu yang wah keren, yo jangan berpikir cari komputer kencang lah, jangan berpikir Windows kencang lah. Nikmati saja lambatnya itu demi untuk mendapatkan tampilan ya yang ya wis ngono tok ya. Tapi kalau butuhnya Windows kencang, siap dipakai, satset ya terpaksa harus ada yang dikorbankan. Salah satunya ya soal tampilan. Penulis nggak bilang untuk membuat tampilannya sampai jelek sekali, enggak ya. Karena yang paling banyak membuat Windows itu lambat adalah software nggak perlu, baik aplikasi biasa ataupun dari antivirus. Jadi langkah pertama adalah install Windows pakai aplikasi pakai OS installer dari Potato, Spectre ya, Ghost Spectre itu buat installer Windows yang sudah cukup gundulan sehingga ya bisa enak dipakai. Penulis biasanya pakai Compact karena nggak pingin terus tiba-tiba butuh fitur tertentu terus nggak ada. Tapi di situ ada opsi juga Superlight ya, misalnya kalau itu butuhnya hanya untuk game streaming misalnya ya. Nah, dalam kondisi gundulan ini ya, kita nginstal dari Windows Potato yang kompak. Ini free memori sudah cukup banyak. Kalau ingin gunduli lagi sebenarnya bisa kita lakukan ya dengan menghilangkan komponen-komponen lain yang nggak diperlukan lewat aplikasi privasi.exe. Tapi sebenarnya Windows kompak itu pun sudah ya cukup ringan ya. Kalau untuk perbandingan memori 4 GB ya, dari penggunaan memori 1,7 jadi cuma 1,2 atau 1,1. Yang bisa kita lakukan lagi itu adalah dengan mematikan update Windows Update. Mematikan Windows Update bisa pakai privasi.exe, atau kalau tahu ya matikan misalnya user service, WUA, SRP, C, atau dia juga semua service yang ada kata-kata defendernya. Di Compact itu ada beberapa fungsi defender yang sengaja diaktifkan karena ada beberapa fungsi Windows yang nggak akan jalan kalau itu mati. Tapi kalau kita nggak butuh ya bisa dimatikan. Yang berikutnya adalah jangan install Microsoft Office. Jadi ya yang namanya Microsoft Office entah mengapa itu bisa bikin komputer lambat secara keseluruhannya. Akan ada bedanya antara komputer yang diinstal Microsoft Office dan tidak. Bukan dari software resident saja, tapi sepertinya juga dari font. Jadi font dari Microsoft Office itu akan membuat komputer jadi sangat lambat, terutama untuk respon kalau misalnya nge-save, untuk ganti font, untuk open gitu ya. Kadang-kadang bisa mempengaruhi ya, bisa terasa sangat lambat. Akan terasa sekali kalau komputernya komputer lambat, komputer kelas dual core yang ya speednya rendah di bawah 3 GB, terasa itu. Terus nggak usah install antivirus. Kalau komputer itu nggak pernah pakai flash disk, nggak perlu pakai antivirus. Bahkan pakai flash disk pun ya kalau sekarang ya nggak terlalu perlu ya antivirus. Yang penting tahu caranya mengamankan kalau buka flash disk. Jadi walau ya di kantor dapat office dapat antivirus ya, diberi pabrik ya, diberi kantor, penulis nggak pakai antivirus ya, sekalian ngetes apa memang komputer tanpa antivirus bisa kena virus beneran atau enggak ya. Padahal sering dipakai buka flash disk macam-macam tapi yo gak kena ini,
Jadi kalau penulis curiga ada virus di flash disk, penulis bukanya lewat command line interface pakai CMD. Dari CMD ini penulis menuju ke drive-nya, terus pakai dir/a. Artinya untuk lihat isi seluruh file, termasuk file-file yang tersembunyi. Jadi sudah beberapa kali penulis buka flash disk yang ada virusnya, kelihatan langsung, oh di situ ada file ini, file ini, file ini gitu. Yang terutama perlu dibersihkan adalah file script, apa sih file script itu jenenge ekstensinya apa? VBS, juga file exe atau com. Ada file exe, kalau exe-nya aneh namanya, ya itu harus curiga. Ada folder yang namanya aneh-aneh, harus curiga. Ada folder yang hidden, itu harus curiga. Setelah itu untuk browsing ya pakai Chrome aja lah, Chrome atau Vivaldi. Ya sebenarnya Microsoft Edge juga boleh ya, karena ya engine-nya sebenarnya sama ya, pakai WebKit. Dan pastikan menggunakan opsi yang paling ketat security-nya. Jadi yang namanya virus nggak akan masuk. Kita nggak akan bisa mengunjungi website-website yang berbahaya. Jadi website-website yang berbahaya akan secara otomatis keblokir. Jadi kalau sudah seperti itu ya namanya virus bakal sulit masuk. Walau tentu ya kalau Chrome itu terlalu ekstrim ya. Jadi file-file exe yang harusnya aman dijalankan itu ya kadang keblokir. Biasanya penulis kemudian pakai Vivaldi. Kalau Vivaldi masih bisa ya. Jadi kalau sama Chrome keblok, pakai Vivaldi masih bisa. Terus ya jangan pergunakan aplikasi-aplikasi yang jalan di latar belakang, seperti misalnya aplikasi Discord, Steam gitu ya. Ataupun kalau dipakai, jangan dijalankan ketika Windows nyala. Hanya jalankan ketika dibutuhkan saja, ketika dipanggil. Ya kalau memang makainya terusan ya silahkan diaktifkan. Oh iya, penulis lupa. Saat instalasi komputer, ada satu aplikasi yang jangan diinstal, yaitu audio driver. Jadi kalau video driver itu mau nggak mau kita harus install. Apalagi kita kalau butuh set macam-macam, installnya harus komplit, nggak hanya install driver basicnya saja. Jadi kita harus install PGA Cut. Jadi kita install video driver karena memang ya mau nggak mau kita harus install. Tapi kalau audio driver selama suaranya keluar, selama suaranya bisa ada, wes nggak usah install lah ya. Karena dari bawaan Windows pun biasanya sudah sudah muncul suaranya. Jadi kalau dari Windowsnya sudah bisa memunculkan suara, nggak usah diinstal. Karena ya terutama untuk Realtek ya, softwarenya Realtek itu sangat makan interrupt ya, sangat makan proses. Jadi di Windows itu ada yang namanya interrupt, sehingga kalau kita lihat di proses-prosesnya itu kadang ada yang digabung. Tujuan digabung itu adalah untuk menghemat memori. Tapi kalau pingin kencang itu harus dipisah macam-macam. Maaf penulis lupa ya settingannya untuk membuat proses itu bergabung dan misah. Jadi kalau untuk game yang namanya proses di memori itu baiknya dihilangkan, dipisah-pisah ya. Apa mana ya sing biasanya bikin lambat. Kalau butuh Office ya, software Office, rekomendasi penulis ya LibreOffice. Nggak harus yang versi tinggi, versi 7 pun nggak masalah.
Bahkan kalau perlu ya versi 24 pun no problem. Karena ya kadang versi yang baru jadi muncul bug gitu ya, tampilan kacau. Versi yang menurut penulis paling oke itu ya versi 3.3, sudah ada optimasi tapi nggak terlalu parah sehingga problemnya minim. Ada bug sih ya dari sisi ngeprint, tapi kalau nggak ngeprint ya no problem. Jadi bugnya LibreOffice itu kadang aneh-aneh. Misalnya halaman ganjilnya jadi geser gitu ya. Kalau yang versi di atasnya 35 sampai versi berapa, mungkin sampai versi 6, itu auto save-nya bisa bikin crash. Jadi antara versi rendah sekali atau versi ya cukup tinggi tapi nggak terlalu tinggi. Kalau ingin cuma kalkulasi sederhana, bisa nginstal numeric ya, karena itu Excelnya sangat-sangat ringan itu, bukanya banter. Terus biasanya butuh ngeplay macam-macam, itu bisa nginstal salah satunya K-Lite ya, K-Lite untuk kodeknya biar bisa ngeplay macam-macam, ngeplay file MPG, MP4, AVI, MKV dan macam-macam, karena kadang dari Windowsnya sendiri kurang. Pakai yang simple saja sebenarnya sudah cukup ya. Nanti bisa untuk misalnya ngeplay downloadan dari YouTube. Kalau untuk download video YouTube-nya sendiri bisa pakai YT-DL, itu dia akan bisa downloadkan videonya YouTube. Kalau ada FFmpeg-nya juga bisa pakai resolusi tinggi karena akan digabungkan oleh FFmpeg-nya. Kalau aplikasi lain ya kadang ada yang harus ono bawaan, misalnya kalau install AutoCAD ono bawaannya software yang ya residen di memori, mau nggak mau ya ya harus diikuti ya. Ya sebenarnya sih kalau nggak perlu jangan install software yang ya terkenal ya. Office kayak macam apa yang sekarang saliannya apa Kingsoft lagi. Office yang selain LibreOffice itu biasanya ada software bawaan yang ya ternyata memperlambat komputer. Jadi kalau nggak perlu mending nggak usah saja ya. Kalau butuh fitur tertentu ya coba alternatif lain yang sederhana. Karena kadang kayak misalnya butuh ngambil gambar dari PDF, ada PDF image, bisa langsung itu ambil semua gambarnya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.